Surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai 286 ayat terakhirnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat yang kedua jumlah ayatnya 286. Surat Al-Baqarah turun di Madinah, kecuali ayat 281 yang turunnya di Mina waktu haji wada. Haji yang terakhir dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah ayat-ayat surat Al-Baqarah ini 286, surat yang paling panjang dari Al-Quranul Karim. Ayat 282 dari surat Al-Baqarah adalah ayat yang terpanjang. Ayat ini menerangkan soal hutang piutang atau ayat kemasyarakatan. Surat Al-Baqarah mulai menguraikan kesimpulan dari surat Al-Fatihah. Surat ini dinamakan Al-Baqarah, sapi betina, karena di dalamnya disebutkan kisah sapi betina itu. Isinya diantara ada 13. Pertama, Al-Quranul Karim sumber hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal perbuatannya, dan orang-orang kafir dan munafik yang dibencinya. Ketiga, kemukjizatan Al-Quranul Karim dan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, seruan supaya manusia beriman yang benar. Seruan itu terutama ditujukan kepada Bani Israel dengan memaparkan peristiwa mereka dengan Nabi Musa alaihissalam. Kelima, masalah mendirikan Ka'bah dan masalah kiblat, arah menghadap waktu sholat. Keenam, masalah makanan yang halal dan yang haram yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, berbagai hukum dan syariat yang berkenaan dengan kemasyarakatan seperti masalah kisos, wasiat, perang, dan infak pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, seruan agar tertanam rasa tauhid yang mantap dalam kalbu manusia. 9, masalah puasa dan haji. 10, hukum meminum minuman keras atau khamr. 11, beberapa masalah berkenaan dengan perkawinan, larangan mengawini wanita musyrik, masalah iddah, talak, menyusukan anak, haid, dan bersuci. Ke-12, beberapa soal kemasyarakatan lainnya seperti larangan riba, mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Begitu juga dijelaskan hal-hal yang boleh dilakukan seperti menggadaikan harta benda dan hutang piutang. Terakhir 13, soal doa.
maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tiada memikulkan tanggung jawab kepada hambanya melebihi kodratnya. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe. Terima kasih. Barakallah.